Astagfirullah, gumamku. Menyesal kalau mendengar kokok ayam saling bersahutan, menandakan fajar yang telah merekah di permukaan. Netra baru mampu kupejamkan kalau usai melaksanakan sunnah di pertiga malam terakhir. Pertikaian yang baru saja menggema cukup mengusik jiwaku yang sedang lara, hingga aku lalui sepanjang malam dengan menguras bersih air di balik kelopak mata. Kamar tamu kujadikan sebagai tempat pelarianku dari Mas Hendra. Rasanya sudah tak sudi hati ini bila harus berada di satu ruangan yang sama. Bahkan ada rasa jijik yang tertanam jauh di dalam sana kala netraku tertumbuk pada raganya. Bergegas kulangkahkan kaki, mengambil air wudhu sebagai syarat berdirinya 2 rakaat yang menjadi kewajiban seorang hamba pada Tuhannya. Assalamualaikum, Bu, ucap seseorang yang ku kenali sebagai suara Rama sulungku. Tangan ini sedang melipat mukena. Waalaikumsalam, masuk nak, jawabku sembari mempersilahkan masuk setelah kupastikan tak ada gurat kesedihan di wajahku lagi. Pelan tubuh dengan postur tegap dan atletis itu memasuki kamar dan menghembaskan tubuhnya ke atas sofa. Ibu, lirih Rama setelah aku menyusul dan duduk di sebelahnya. Iya nak, jawabku menatapnya lembut. Ibu ada masalah sama bapak, tebak Rama menelisik. Mungkin dia heran mendapati diriku memilih istirahat di kamar tamu setelah berpuluh tahun lamanya tak sekalipun melakukannya. Panjang ku hala nafas sebelum akhirnya menghembuskan pelan. Hari pernikahan sulungku yang tinggal menghitung bulan, haruskah tersirat nestapa akan perceraian orang tuanya? Sudah 5 tahun ini, bapak mempunyai istri mondana. Lirihku tak mampu menahan darah yang sedari tadi terpenjara di balik kelopak mata. Rama terhenyak dengan mata membulat sempurna. Bahkan kulihat nafasnya tertahan di rongga dada. Ibu, lirih Rama sembari merengkuhku ke dalam pelukannya. Kutumpahkan seluruh nestapa yang sudah setahun ini kugenggam sendiri. Sakit yang berbulan-bulan terbalut senyum kini seakan mendesak untuk menguap keluar, seolah ingin memberi pernyataan bahwa dirinya memang ada. Lembut Rama mengelus punggungku, mencoba menguatkan ibunya yang sedang berada di titik paling rendah sebuah hubungan ini. Nah, maafkan ibu, akan tak mampunya menjaga keluarga kita. Lirihku memilukan. Apa maksud ibu? Bukan ibu yang salah. Bahkan ibu adalah orang yang paling tersakiti di sini. Lantas untuk apa ibu minta maaf? Elak Rama terus mencoba membesarkan hatiku. Dalam aku menundukkan kepala, menahan denyut jantung yang berbaju semakin kencang tak terkendali. Siapa wanita itu, Bu? Apa ibu mengenalnya? Tukas Rama mencoba menekan amarah. Aida Khairun Nisa. Dia mantan sekretaris bapak 8 tahun lalu. Berdasarkan informasi yang Vina beri, Aida cuma beberapa bulan bekerja menjadi sekretaris bapak sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar. Sepertinya bapak takut bila hubungan gelap mereka terdengar sampai ke telinga kita jika Aida tetap bekerja di sana. Lirihku membeberkan segala fakta. Ada jeda dalam ucapanku karena masih sangat sulit sebenarnya untuk mengungkap semua pada anak-anak. Astagfirullah, bagaimana bapak bisa berbuat seburuk itu? Timpal Rama dengan muka memerah. Sudah setahun ibu mengetahui pengkhianatan bapaknya.
Bahkan ibu telah menemukan surat pernikahan mereka di ruang kerja bapak. Diriku dalam tangis memprihatinkan. Begitu pula dengan diriku. Rama pun seakan tak mampu berkata, mendapati kenyataan yang tak pernah terbayang akan menerpa keluarga yang kita pikir sangat bahagia. Hingga beberapa saat kita hanya mampu mengaduk keheningan. Dalam kuhala nafas untuk sedikit melonggarkan himpitan di dada yang seakan tak mau dikeluarkan meski hanya untuk sekali halaan. Astagfirullah, kenapa ibu tidak pernah memberitahukan ini padaku? Ucap Rama kecewa sembari menyusut sudut netranya. Ibu ingin memastikan dulu kebenarannya, nak. Selain itu, ibu tak ingin melihat kalian terluka ataupun malu karena ulah bapak. Diriku disela isakan. Terdengar hembusan nafas berat Rama. Aku paham, meskipun dia berusaha nampak tenang, tapi itu hanya untuk menguatkan diriku saja. Faktanya, kami sama-sama menangis, tenggelam dalam luka yang sama. Ibu, Rama sudah dewasa, dan sudah saatnya Rama melindungi dan menjaga ibu, layaknya yang ibu lakukan dulu. Jadi sebenarnya tak ada alasan apapun untuk ibu menahan sakit ini sendiri. Tutur Rama meyakinkan, sembari membingkai lembut wajahku. Aku menangis tersenduh-senduh, mendapati dukungan yang sebenarnya sangat kubutuhkan ini. Tapi karena naluriku sebagai seorang ibu yang tak bisa melihat air mata anaknya, membuatku memilih untuk dapat membungkus sakit ini sendiri. Maafkan ibu, nak. Diriku memeluk Rama. Ibu tak perlu minta maaf. Rama hanya tak mampu membayangkan betapa sedihnya ibu selama ini. Tukas Rama sembari menggelengkan kepala. Lantas, sekarang mau ibu bagaimana? Ibu Rama tegas tanpa ragu. Wanita itu sekarang sedang hamil, nak. Dan ibu khawatir bila tetap melanjutkan pernikahan ini, ibu tak bisa lagi menjaga hati dan menjalankan kewajiban ibu seutuhnya. Karena jujur, ibu sangat tak bisa menerima penghinaan. Karena jujur, ibu sangat tak bisa menerima pengkhianatan yang telah bapak lakukan. Tuturku tertunduk pilu. Rama paham dengan apa yang ibu rasakan. Bahkan, Rama pun belum tentu mampu bila berada di posisi ibu. Timpalah Rama. Ibu ingin bercerai dari bapak, nak. Diriku di dasar kehancuran. Rama menganggukkan kepala paham dan menyetujui keputusan besar ini. Percayalah, apapun keputusannya, Rama akan tetap berada di dekatmu, Bu. Jangan paksakan bila itu sangat menyakitkan. Ingat, ibu juga berhak bahagia. Ucap Rama, semakin mengukuhkan tekadku. Lantas, bagaimana dengan adik-adikmu? Terutama Almira, ucapku khawatir. Rama menggenggam tanganku lembut. Aku yakin adik-adik akan mendukung ibu sepenuhnya, termasuk Almira. Tukas Rama menghalau segala ragu. Bapak lembur lagi, Bu, tanya Almira sembari menikmati sarapan. Sudah semenjak pagi, aku pun tak mendapati batang hidungnya. Entah sejak kapan dia keluar dari rumah. Tapi yang pasti, dia memilih untuk melewati malam bersama gudiknya. Assalamualaikum, ucapan salam terdengar menyapa. Sebelum aku menjawab pertanyaan Almira, tak lama, nampak sosok Mas Hendra memasuki rumah dengan menenteng 2 kantong besar. Waalaikumsalam, jawab kami serentak.
sembari menoleh pada sang empu suara dengan tatapan hangat. Kecuali sulungku, yang nampak menyimpan gelora amarah dalam tatapan tajamnya. "Itu bisa, Pak," seru Almira kegirangan, menangkap isi di dalam plastik yang merupakan makanan kesukaan seluruh penghuni rumah. Tanpa aba-aba, Almira gesit berlari merebut apa yang menjadi oleh-olehnya. "Dari mana, Pak?" serenggahku kasar, yang mampu menghentikan senyum yang merekah di wajah mereka. Kelima pasang netra menatapku tak percaya. Kala ratu di rumah ini yang biasanya berucap selembut kapas, kini mengkertak keras, seperti seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Sementara sang raja, yang wibawanya tak pernah luntur di kekang masa, kini hanya mampu tertunduk dalam tanpa berani mengangkat, menunjukkan prias yang kini melekat di wajahnya. "Duduk dulu, Pak," lugasku. Setelah sekian menit semuanya hanya kaku mematung tanpa bicara. Mas Hendra tak jua mengindahkan perkataanku. Tidak seinci pun badan itu bergeser dari tempatnya berdiri. Entah karena tak menangkap gelombang bunyi yang keluar dari mulutku, atau ada sesuatu yang menahannya sekuat itu. Bukankah ada sesuatu yang ingin kau bicarakan pada mereka? Mengapa masih berdiri di situ? Imbuhku kembali, mencoba mencairkan suasana. "Almira," panggilku pada si bungsu, karena tak jua aku dapatkan respon yang berarti. "Iya, Bu," jawab Almira kebingungan. Pupilnya nampak sesekali berpindah posisi. Terkadang menatap diriku, sekali waktu berpindah menatap sosok Mas Hendra yang bersikap jauh dari biasanya. Ajak Bapak ke ruang keluarga, Nak. Sepertinya Bapak butuh tempat yang nyaman untuk berbicara dengan kita," pintaku pada Almira, yang disambut dengan anggukan kepala. Kali ini memang sudah bulat tekadku untuk mengungkap segala fakta di hadapan anak-anak. Meski kebenaran ini akan mengguncang mereka, tapi ini hanya soal waktu. Sekarang atau nanti sama saja akan terungkap dan tetap menyakiti. Kalian juga ke sana ya, biar Ibu bereskan sarapan kita dulu. Sekalian membuatkan kopi Bapak. Titahku kembali kepada ketiga putraku yang masih saling menatap kebingungan, walau tetap bangkit dan berjalan beriringan. Segera aku bereskan sisa sarapan yang bahkan masih belum tersentuh seutuhnya, selagi mereka bersiap ke ruang keluarga. Hening. Runguku tak menangkap satu kata pun dari ruang keluarga, seakan mereka memang tak ingin merajut bicara. Hingga ragaku timbah dan membawakan minuman untuk menemani pizza yang sengaja dibawa Mas Hendra. Hitung-hitung bisa sedikit melipur lara dengan menyantapnya. "Loh, kenapa belum dibuka? Almira, pizzanya dibuka dong, biar bisa kita makan bersama." Titahku kembali pada putriku, yang disambut dengan gerakan gesit tangannya, meski tindak dengan mulutnya yang masih terkatup rapat. Kuhembaskan bobot tubuh di antara keempat anakku, yang kini semuanya sudah nampak dewasa, dengan profesi masing-masing. Kecuali Almira yang masih belajar di bangku SMA. "Bapak," panggilku pada Mas Hendra, yang dijawab dengan tatapan sendu. "Apa yang mau Bapak bicarakan? Mumpung mereka sedang libur."
Ibu pun juga tidak ke butik. Jadi, kukira ini saat yang tepat untuk mengatakannya tanpa takut diberi waktu. Ungkapku lembut, mencoba mendorong Mas Hendra untuk mengatakan apapun kebenaran yang dia sembunyikan selama ini. Benar begitu kan, Nak? Ucapku pada keempat anakku, yang tanpa komando menganggukkan kepala bingung. Aku tersenyum masam. Iya, kiranya seperti inilah tantangan bagi seorang lelaki di usia senja, penyuka daun muda, penikmat ranum bunga hingga memutuskan untuk mengkhianati keluarga, kalau harus mengungkap kebenaran di kedewasaan anak-anaknya. Ibu, lirih Mas Hendra, sembari menatapku, menunjukkan betapa bias wajah itu saat ini, seakan telah berhenti aliran darah dari nadinya. Iya Pak, ucapku lembut. Meski berbalik dengan hatiku yang ingin berteriak sekencangnya yang kumampu. Maafkan Bapak, bisik Mas Hendra tertunduk dalam isakan pelan. Aku tersenyum sinis, mendapati dirinya yang kini tak mampu menghadapi akibat dari semua kesalahannya sendiri. Maaf untuk apa Pak? Bicara yang jelas, biar anak-anak pun paham kemana arah pembicaraan ini. Jangan buat mereka kebingungan seperti ini. Tuturku masih dengan nada yang sama lembutnya. Terdengar hembusan nafas yang teramat berat keluar dari rongga kepala Mas Hendra. Mungkin dia sedang mengais keberanian yang ada. Apa perlu ibu bantu untuk mengatakan pada anak-anak? Bila sekiranya itu sangat memberatkan Bapak, tawarku mencoba menekan. Namun, gelangan kepala Mas Hendra seakan meminta kami untuk lebih sabar, menunggu lebih lama, memberinya waktu untuk menghela nafas, mengisi rongga dada yang terasa menyesakkan, serta menyusun kalimat yang mungkin saja sanggup mengaburkan khilafnya. Baiklah, akhirnya aku pun terdiam dan memilih menunggu sembari menatap tajam. Bapak mempunyai istri lain selain ibu kalian, ucap Mas Hendra mengambang, seolah kalimat-kalimat itu tersangkut di ujung kerongkongan. Anak-anak terhenyak sembari menatap Mas Hendra tajam. Maksud Bapak apa? Bapak menikah lagi tanpa sepengetahuan kami? Benar gitu, seperti itu Pak, seru Almira tak terkendali. Sepertinya naluri sebagai seorang perempuan membuatnya lebih cepat mencerna pernyataan Mas Hendra. Ya, seperti itulah wanita. Bila melihat perempuan lain tersakiti, hatinya ikut teriris menahan nestapa. Apalagi ini terjadi pada ibu yang melahirkannya. Maafkan Bapak, Nak. Lirih Mas Hendra pilu di hadapan putri kesayangannya. Apakah ibu juga tidak mengetahui tentang pernikahan Bapak? Sergah Almira yang mendadak sangat lugas, seakan dialah sang pengacara yang sedang membela korbannya. Tidak, Bapak telah menyembunyikan semua ini selama 5 tahun dari ibu. Bahkan Bapak sempat berhubungan dengannya 2 tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Benar begitu kan Pak? Selaku melengkapi informasi yang terbata-bata. Apa? Jadi Bapak benar-benar telah selingkuh di belakang ibu? Bahkan Bapak memutuskan untuk menikahinya meski tanpa sepengetahuan ibu? Seru Almira tak terima dengan wajah memerah, menahan amarah. Mas Hendra hanya mampu mengangguk nestapa, mendapati ketegasan bungsunya. Aku tidak percaya Bapak bisa berlaku sejahat itu pada ibu. Padahal selama ini ibulah yang tak henti mengajari kami untuk menghormati Bapak.
untuk merendahkan suara kala berbicara dengan Bapak, dan untuk tak henti berterima kasih atas setiap peluk yang menetes dari kening Bapak. Tapi ternyata Bapak sendirilah yang mematahkan segala ajaran ibu selama ini. Seru Almira menderai air mata. Aku mencoba merengkuh putriku, menenangkan gelombang kemarahan di dalam dadanya. Istighfar, Nak, bimbingku. Mencoba mengeluarkan jiwanya dari belenggu kemarahan. Maafkan Bapak, Nak. Bapak memang bodoh telah melakukan kesalahan sebesar ini. Lintrih Mas Hendra dalam nestapa. Maaf pun tak ada artinya. Seperti perasaan kami yang tak berarti apa-apa bagi Bapak. Timbal Raffi, anak kedua di rumah ini. Bapak mohon, beri Bapak kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan Bapak pada kalian. Lirih Mas Hendra lagi. Bagaimana Bapak akan memperbaiki semua ini? Tekan Rama tegas. Bapak akan bersikap seperti dulu sebelum mengkhianati kalian. Dan Bapak akan meluangkan waktu lebih banyak pada kalian. Bapak janji tak akan pernah lagi menyakiti ibu dan juga kalian. Bapak janji. Mohon Mas Hendra mengalir tak terarah. Lantas, bagaimana dengan perempuan itu? Apa yang akan Bapak lakukan padanya? Tekan Rama mencari celah argumentasi. Bapak akan bersikap adil pada ibu dan juga Aida. Ucap Bapak tergunggu. Kenapa Bapak tidak menceraikan perempuan itu saja? Serenggah Almira menusuk hati Mas Hendra. Kusaksikan drama antar mereka dengan senyum rekah di kedua sudut bibir, menanti umpatan seperti apa yang akan terus menikam Mas Hendra dari setiap fakta yang terungkap. Aida hamil. Bapak tidak bisa menceraikannya, ungkap Mas Hendra. Semua terhenyak dengan mulut terbuka. Tak percaya akan mempunyai adik bayi di usia mereka yang bahkan sudah pantas menjadi orang tua. Hampir saja tawaku menggema di antara keterkejutan mereka. Pilu jelas sudah tak lagi kurasa, karena fakta ini telah lama terpampang di pelupuk mata, apalagi air mata, karena aku rasa netraku sudah tak lagi menyimpannya. Bagaimana dia bisa hamil? Ucap Almira lugu. Mungkin karena fakta yang terungkap bertubi-tubi di pagi ini, disertai dengan kebutuhan perut yang belum sepenuhnya terisi, cukup membuat nalarnya sedikit terhambat. Almira, dia kan perempuan. Ya pastinya bisa hamil kan? Tandasku, sembari menyusut air yang bermuara di wajahnya. Jadi Bapak tidak mau meninggalkannya karena dia hamil dan juga tidak mau melepas keluarga ini. Tanda Rama kembali. Bapak tidak bisa bila harus hidup jauh dari kalian. Elak Mas Hendra dalam suara gemetar. Tapi aku tetap akan memilih untuk berpisah dari Bapak daripada harus berbagi suami. Aku tidak bisa, dan sampai kapanpun aku tak mau ada poligami dalam pernikahanku. Tandasku menolak. Ibu, aku mohon beri kesempatan sekali saja, pinta Mas Hendra kembali. Tetap tidak dengan berbagi suami, Pak. Bila Bapak menceraikannya, mungkin aku akan memikirkan permintaan Bapak. Meskipun tak berjanji mampu mengabulkan, tapi setidaknya aku mempunyai pertimbangan untuk tetap bertahan. Timpalku tanpa ragu, karena aku pun yakin Mas Hendra tak akan pernah meninggalkan kundik itu. Sampai kapanpun tak akan pernah lepas apa yang telah berhasil digenggamnya. Apalagi bila kundik itu juga enggan